Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Napas kehidupan ini boleh masih kita nikmati. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita satukan hati dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala keberadaan kami. Terlebih napas kehidupan ini masih kami boleh nikmati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Namun sebelumnya kami mohon ampun terlebih dahulu atas segala salah dan dosa kami. Kiranya Engkau sucikan, layakkan, kuduskan segala keberadaan kami. Sehingga kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan segala dosa itu tidak menjadi penghalang untuk berkat-Mu tercurah untuk kami semuanya. Bapa, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah dengan segala keberadaan kami ini Bapa. Kami ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dengan sungguh. Biarlah itu boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin urapi hamba-Mu Pastor Lydia yang akan memberitakan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini terus semakin luar biasa. Kami semua yang mendengarkannya bukan hanya mendengar, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Izinkan firman-Mu itu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kami anak-anak-Mu. Setiap saat seringkali kami disirami oleh firman-Mu. Disirami oleh hal-hal yang baik. Boleh kami terus ada dalam wawasan yang sangat luar biasa. Dan kami boleh dapat mengerti apa sebetulnya arti dari sebuah kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan ini. Bapa, kiranya Engkau pimpin juga kami semua yang melayani. Sehingga ibadah ini boleh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur. Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara. Dan kami percaya di celah-celah ibadah ini kuasa-Mu bekerja untuk kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang terbeban berat Engkau berikan jalan keluar. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Dan apa yang menjadi pergumulan doa kami, Engkau pasti berikan yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya dengan iman percaya kami. Pada waktu doa berkat nanti disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah itu berkat itu tercurah untuk kami semuanya. Dan kami boleh dapat mengakhiri ibadah ini dengan berkat sukacita, damai sejahtera dengan segala yang terbaik menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih. Hari ini semua bersuka cita, amin. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Sebab hari ini, saat ini Allah ada di tengah-tengah kita dan siap menjamah setiap kita, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku, amin. Yes Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Bersama katakan, namanya Tuhanku benar raya.
Tuhanku, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari jemaat Tuhan serukan, Engkau yang di bumi di surga. Amin Tuhan. Haleluya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Kita mau kembali katakan namanya Tuhanku. Come on say. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang Tuhan, Engkau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Yes, serukan. Engkau yang amin, di bumi di surga. Yes Tuhan, selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa. Amin. Yesusku, nama di atas segala nama Tuhan. Nama di atas nama yang membebaskan kita saudara. Amin. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Yes. Nama di atas segala nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin Tuhan. Nama yang telah membebaskan. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus saja. Yes Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Yes Tuhan. Katakan Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Say, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya Tuhan. Sorak-sorak yang termulia bagi Tuhan Allah kita. Amin Tuhan. Mari kita tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati hadiratnya pada pagi yang indah hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Hanya Engkau Yesus yang layak dipuji. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Kami bersyukur. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Yes Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang indah yang boleh kami nikmati dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji, meninggikan nama Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir di setiap kami. Tanpa terkecuali Tuhan. Sebab kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini meskipun secara online Tuhan, kami percaya lebih dari 2-3 orang berkumpul. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami.
Yes Tuhan, ini pujian kami, ini sembah kami. Kami hanya memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, katakan bersama, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku Tuhan ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya,
bersyukur Engkau Allah yang gak pernah ingkar janji Tuhan. Sekalipun Engkau berjanji, Engkau pasti genapi dalam kehidupan setiap kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang gak mengerti Tuhan, apa jalan yang harus kami tuju. Tuhan, mau kami melangkah kemana? Kami gak tahu arah Tuhan, kami mungkin ada yang putus asa. Tapi satu hal Tuhan kembali ingatkan di tempat ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Dan sekali-kali pun Dia tidak akan pernah ingkar, saudara-saudara. Kami mau bersyukur Tuhan, meskipun kami mungkin gak mengerti jalan Tuhan, atau kami mungkin hilang arah, tapi kami bersyukur Tuhan kembali ingatkan kami saat ini, bahwa Tuhan sekali-kali gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami merasa kami gak tahu harus kemana, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun langkah demi langkah hidup kami. Sehingga kami tahu kami gak akan pernah tersesat Tuhan, sebab kami punya Tuhan Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan, Bapa yang cintanya begitu besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan tidak ada kata yang mampu melukiskan betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada terhingga kebaikan-Mu buat kehidupan setiap kami. Haleluya. Percaya apapun problema kami, saat ini ada kemenangan yang terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di setiap rumah-rumah orang yang menonton Tuhan saat ini Tuhan. Baik siaran ulang sekalipun kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di rumah-rumah setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan hari ini, ada kemenangan hari ini, ada kesembuhan hari ini, ada mujizat Tuhan hari ini, ada kelepasan hari ini, ada pembebasan hari ini Tuhan. Amin. Kami amini, kami imani semuanya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian dengan segenap iman kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Mari katakan, ku yakin Kau nyata di sini. Sebab ada kemenangan saudara. Yes, yes. Terjadi di sini, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau nyata di sini, ada kemenangan Tuhan. Terjadi di sini, amin. Siap dengan lebih dahsyat, serukan haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes Tuhan, Kau nyata di sini, ada kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Oh ku yakin
Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan kita sudah menaikkan puji-pujian. Dan kita sudah menaikkan penyembahan pada Tuhan. Dan biarlah penyembahan dan pujian itu boleh naik ke hadirat Tuhan. Dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Baiklah kita sebelum mulai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun dengan keadaan tubuh sehat. Dalam keadaan yang baik pada hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kami dengar. Firman Tuhan itu boleh mengubah kami Tuhan. Boleh mengajar kami, menegur kami. Supaya kami semakin hari semakin disempurnakan. Karena Engkau sendiri menciptakan manusia itu sebenarnya sempurna. Dan biarlah melalui firman yang kami dengar ini Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Baik yang mendengar pun Tuhan. Mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Dimanapun mereka berada. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar ini Tuhan, firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan godaan dosa. Bagaimana kita melihat suatu dosa itu. Dosa adalah suatu pelanggaran yang Tuhan perintahkan tidak dikerjakan. Itu adalah dosa. Pada awal mula Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena suatu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itu membuat dosa itu menjadi besar. Dan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Sebenarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Tapi karena dari dosa itu membuat kita seperti sekarang ini. Kita jatuh di dalam dosa. Tapi karena kasih Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Pada saat ini kita belajar bersama-sama bagaimana penciptaan Tuhan. Pada awal mula Tuhan membuat seorang manusia sebelum masuk ke dalam dosa dan sesudah masuk ke dalam dosa. Kita lihat ada batasan-batasan. Tuhan menetapkan batasan-batasan di mana kita harus melakukan dan tidak boleh melakukannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan demikian. Bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon yang satu ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Karena kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan hak prerogatif kepada kita, hak kebebasan kepada kita. Untuk makan apa saja yang ada di dalam Taman Eden itu. Hanya satu pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden itu. Pohon baik dan jahat yang tidak boleh kita makan. Karena yang pada saat itu Adam dan Hawa tidak boleh makan. Karena pada saat Adam dan Hawa makan itu dia akan mati, dia akan telanjang, dia akan terbuka semuanya itu. Nah itulah pentingnya suatu batasan. Karena menentukan sampai di mana kita boleh melakukan dan tidak boleh melakukannya. Dan membahayakan bagi kita itu. Kalau kita membeli suatu barang produk elektronik, kita ada suatu panduan, buku panduan itu. Buku panduan itu menerangkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Terdiri dari berbagai cara. Cara dari kita mempergunakan alat itu, kemudian juga dari cara kita untuk menekan tombol, bagaimana kita memakainya, itu semua dijelaskan dengan detail. Dan pada saat itu juga dijelaskan juga warning.
kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Karena kalau kamu melakukan itu dengan alat ini, maka alat ini akan rusak. Jadi Tuhan pun sudah menentukan panduan buat kita, yaitu Alkitab yang diperlukan bagi kita sebagai pedoman di dalam hidup kita. Alkitab adalah penuntun hidup kita ini. Banyak peringatan, banyak petunjuk yang harus kita lakukan. Seringkali dosa masuk ke dalam manusia itu karena apa? Melalui proses, mulai dari hal yang kecil tanpa kita sadari bahwa dosa itu sudah berujung kepada maut. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Apakah yang ditawarkan oleh dosa itu? Dosa diawali oleh apa? Oleh sebuah dusta. Betul kan? Dosa itu diawali dari sebuah dusta dulu. Karena apa? Waktu Adam ditanya, siapa yang kasih kamu makan buah ini? Kemudian disalahkan, wanita ini adalah Hawa. Kemudian Hawa menyalahkan lagi kepada ular yang memberikan ini. Karena ular yang memberikan Hawa itu buah yang tidak boleh dimakan. Jadi dari awal sudah ada dusta. Jadi sebuah dosa diawali oleh dusta. Yang kedua adalah dosa itu sifatnya menjalar. Dosa itu kita lihat menjalar. Jadi dari dosa yang kecil akhirnya menjadi dosa yang besar. Akhirnya dosa itu sangat membahayakan. Ada banyak dosa yang menawarkan janji-janji, memberikan suatu janji-janji yang kelihatannya nikmat, memberikan suatu privilege, kelihatannya enak, kelihatannya baik, tapi di ujungnya apa? Membahayakan kita. Seringkali kita setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita harus membayar harga dari apa yang kita lakukan terhadap dosa itu. Seringkali kita membuat suatu kesalahan fatal dari sebuah dosa yang kita perbuat itu. Jadi Bapak Ibu, jangan berusaha untuk membuka celah untuk suatu dosa. Mengapa seringkali orang jatuh ke dalam dosa? Pertama adalah membuka celah pintu untuk dosa masuk. Pada saat Anda membuka pintu untuk suatu dosa, maka dosa itu akan masuk. Terlebih lagi di dalam hubungan suami istri. Seringkali dosa itu melalui siapa? Bisa melalui istri, bisa melalui suami. Mungkin ada yang CLBK, ketemu lagi, cinta lama bersemi kembali, bisa. Bisa istri curhat dengan pacar lama, dengan teman lama, atau siapapun juga bisa. Kita membuka suatu relationship dengan seseorang, sehingga akhirnya cinta itu bersemi kembali. Cinta itu membuahkan dosa. Karena apa? Karena suatu hal yang kecil. Awalnya ketemu, awalnya bertemu kembali, sudah sekian lama tidak bertemu, tukar nomor telepon, kemudian akhirnya bisa saling kontak lagi, akhirnya bisa saling curhat, bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan istri, begitupun juga dari suami juga bisa ketemu dengan pacar lamanya juga bisa seperti itu, akhirnya mereka kontak lagi, akhirnya masing-masing mempunyai pasangan masing-masing, punya pacar lama lagi masing-masing, akhirnya membina kembali hubungan yang sudah lama terputus kembali bersemi kembali. Akhirnya hubungan suami istri itu rusak. Karena apa? Kita sudah membuka celah kepada masing-masing. Kita sudah membuka dosa kepada masing-masing. Di situlah kita lihat. Siapa yang jadi korban? Adalah anak-anak. Karena dari benih yang dosa yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita, benih itu melahirkan suatu maut, melahirkan suatu kematian, karena hubungan orang tua dengan anak pun terpecah belah. Hubungan suami istri terpecah belah. Itu karena apa? Karena diawali oleh sebuah dosa yang kecil, sebuah dosa yang simple. Dari awalnya ketemu, kemudian tukar nomor telepon, kemudian akhirnya bisa kontak satu sama lain, akhirnya bisa curhat satu sama lain, akhirnya membina hubungan, akhirnya ketemu lagi bersama-sama.
dan akhirnya apa? Melahirkan suatu dosa besar. Itulah mengapa seringkali orang terjebak oleh suatu dosa perzinahan. Karena apa? Awalnya diawali oleh dibuka pintu dulu, buka celah dulu untuk dosa masuk ke dalam orang itu. Jadi janganlah membuka celah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara harap ingat ayat 1 Yohanes 3 ayat 4 ini. Karena apa? Karena dari berbuat dosa itu melanggar juga hukum Allah. Dicamkan ini baik-baik. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita mau berbuat dosa, diingat baik-baik bahwa kita melanggar hukum Allah. Dan itu tidak baik. Karena akan melanggar hukum Allah ini, kita pun akan melakukan suatu hal yang kekejian bagi Tuhan juga. Kemudian yang kedua adalah roh penurut, tapi daging lemah. Dalam Markus 9 ayat 47 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi dikatakan bahwa cungkilah matamu. Seringkali mata ini yang membuat seorang itu jatuh ke dalam dosa. Dari awal pertama pertemuan membuat seorang itu jatuh dari mata dulu. Seringkali orang melihat bahwa seorang yang jatuh cinta itu dari mana? Diawali dari jatuh cinta dari mata dulu. Kita lihat dulu dari situ. Contoh ilustrasi adalah Daud. Kita semua tahu Daud kan? Daud adalah seorang yang luar biasa, seorang hebat. Itu Daud adalah seorang raja. Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia adalah orang yang selalu dibela Tuhan. Tetapi orang yang seperti Daud pun bisa jatuh ke dalam dosa. Siapa yang tidak kenal Daud? Semua orang, Bapak Ibu kenal Daud kan ya? Nah, kemudian tahu kan apa yang Daud perbuat. Suatu sore hari dia duduk sedang santai di atas soto istananya. Dia sedang santai-santai, dia lihat ke bawah. Dia lihat seorang wanita sedang mandi. Kemudian dia ingin tahu siapa wanita yang elok parasnya itu sedang mandi. Ternyata dia adalah Batseba. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak ada Batseba lain ya. Tetap setia dengan istri di masa muda. Bukan istri muda ya Bapak Ibu, istri di saat muda. Ya, jadi sampai sekarang pun tetap satu istri. Seperti itu ya. Jadi biarlah kita tetap setia dengan pasangan kita dari saat muda sampai akhir hidup kita. Nah, kemudian Daud adalah seorang, pada saat itu Daud adalah dia sedang tergoda dengan melihat dari Batseba, kemudian menyuruh orang menanyakan, siapa sih wanita itu? Wanita yang elok parasnya siapa? Kemudian orang itu mencoba menyelidiki, siapa sih itu? Ternyata dia adalah Batseba. Batseba itu adalah istri Uria. Uria adalah juga anak buah daripada Daud. Kemudian dipanggillah Batseba. Diajaklah Batseba untuk tidur bersama-sama dengan Daud. Sehingga melahirkan suatu dosa. Batseba hamil. Kemudian Daud bingung. Biasa begitu kan ya. Kalau udah suatu dosa yang kecil melahirkan suatu dosa yang besar. Akhirnya bingung sendiri kan, bagaimana harus mengatasinya. Dipanggillah Uria untuk pulang. Ternyata Uria tidak mau menemui istrinya, tidak mau bertemu dengan Batseba. Uria tetap berada di istana. Daud tambah bingung lagi, Uria tidak mau bertemu dengan Batseba. Kemudian Daud membuat Uria mabuk. Sehingga akhirnya Uria dibikin mabuk oleh Daud. Tapi Uria tetap berada di istana itu. Pada saat
Kemudian Daud berpikir lagi bagaimana caranya. Melalui Yoab, dia tulis surat kepada Yoab ini. Bahwa taruh Uria itu di medan peperangan, ditaruh yang paling depan. Supaya dia itu bisa berperang, supaya dia itu mati. Nah itu kita lihat ya, dari satu dosa yang kecil melahirkan dosa yang besar. Sehingga akhirnya menjadi suatu dosa yang maut, yang bisa membahayakan. Yang membuat orang itu menjadi mati. Harusnya Uria tidak menjadi korban, tapi menjadi korban akibat dosa daripada Daud. Hal ini adalah menyebabkan Tuhan tidak suka akan perbuatan Daud. Hal ini dilakukan oleh Daud adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menganggap suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pikirkan, camkanlah sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Biarlah kita tutup pintu rapat-rapat. Jangan kita membuka celah ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa menang dari tipu daya iblis? Pertama adalah jangan membuka pintu untuk dosa. Dosa mudah diatasi di depan. Pada saat kita belum membuka pintu, dosa itu harus kita tutup dulu. Jangan kita membuka celah sehingga dosa itu bisa masuk. Karena kita tahu bahwa melalui dosa ini, melalui suatu relationship ini akan melahirkan dosa-dosa lain yang lebih besar. Dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan kita seringkali begini, ya udah gak apa-apa, sekali inilah saya bertemu dengan dia, sudah ini enggak akan berbuat apa-apa lagi, cuma sekali kok. Tapi tidak bisa, kalau sudah sekali kita menjerumuskan kaki kita, satu langkah ke bawah, ke depan, kita tidak bisa. Kita akan menjerumuskan kaki kita juga akan masuk kaki kita itu dua-duanya. Tidak bisa, kita akan masuk dua-duanya itu makin dalam ke dalam dosa. Jadi kita jangan katakan, ya udah cuma sekali aja kok ketemunya nggak apa-apa. Nanti nggak akan ketemu lagi kok. Kita cuma bisa curhat-curhat aja kok, cuma seperti itu. Nah kita jangan sampai membuat ulah seperti itu. Jangan kita sampai membuat suatu affair di dalam kehidupan kita. Jangan kita mencemarkan rumah tangga kita. Jangan kita mencemarkan keluarga kita. Jangan kita mengorbankan keluarga kita. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi jangan kita mulai melakukan hal-hal yang membahayakan bagi keluarga kita. Misalnya juga kita dosa itu macam-macam. Dosa zina, dosa merokok, dosa juga ada yang menipu, ada yang korupsi. Kadang-kadang saya juga lihat bahwa seringkali orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya, tetapi malah ya orang-orang yang sudah memiliki banyak harta, tetapi karena mereka tidak puas akan harta yang mereka miliki, akhirnya mereka melakukan suatu korupsi, melakukan suatu kejahatan, sehingga akhirnya apa? Masuk penjara, masuk di KPK, seperti itu. Kadang-kadang kita tidak menduga bahwa dari dosa yang kelihatannya kecil, yang sepele, bisa melahirkan dosa yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita berhenti melakukan dosa. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lepas dari dosa, dari ikatan-ikatan dosa. Ikatan dosa itu bisa berupa ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita sudah diikat, dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan itu akan mengintimidasi kita. Kita tidak akan begitu mudah akan iblis lepaskan daripada kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena kita sudah terikat oleh dosa, oleh kuasa kegelapan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, hati-hati apabila ingin melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati-hati. Karena kalau sudah dosa itu membelenggu kepada kita akan diintimidasi, kita akan dipermalukan, kita akan
dibukakan, semua dosa-dosa kita itu akan terungkap. Kita akan diremehkan dan dosa itu akan menjadi batu sandungan bagi kehidupan kita. Jangan kita meremehkan dosa, karena kalau kita meremehkan dosa, kita akan senantiasa jatuh lagi ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita hidup kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan itu akan menjadi penunjuk jalan kita. Karena selalu dengan firman Tuhan itu akan mengajarkan kita, menegur kita, membimbing kita, memberikan kita pengertian bahwa setiap langkah kita, setiap perbuatan kita adalah di dalam kendalinya Tuhan. Kenakanlah selalu perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat tahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Oleh karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada dosa, kepada iblis, kepada kuasa kegelapan apapun juga. Kita dapat bebas, kita dapat melakukan perlawanan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Karena dengan kita membaca firman Tuhan itu akan menjadi pemimpin kita, akan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu kita sekarang ini adalah prajurit-prajurit Kristus untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghulu di udara. Karena roh yang ada di dalam kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yakin dan percaya, kedatangan Tuhan Yesus ini sudah dekat. Kita sudah di ambang pintu, Tuhan Yesus sudah akan datang, sudah di ambang pintu. Oleh karena itu, biarlah kita hidup senantiasa kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita. Dan biarlah melalui karya salib Tuhan Yesus, jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali dengan perbuatan kita. Tapi biarlah kita boleh menang atas dosa. Kita boleh mengalahkan dosa melalui hidup kita ini. Maka kita akan keluar lebih daripada pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk mengalahkan dosa. Jangan kami terjerat oleh dosa-dosa apapun juga. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang mengampuninya, sehingga kami Tuhan tidak berbuat dosa kembali, tidak jatuh kembali di dalam dosa yang sama. Tapi biarlah kami boleh menang, keluar lebih daripada pemenang, kami boleh keluar dari dosa-dosa kami ya Bapa. Dan rayakan kami Tuhan, untuk hari-hari ke depan, biarlah tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, jauhkan, hindarkan kami dari rencana-rencana kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan. Biarlah segala kuasa kegelapan itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau yang membentengi, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Sehingga tiada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Karena roh yang ada di dalam kami ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan berkati juga senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit, Pastor Levina, Pastor Monik Supit. Tuhan Kau berkati, berikan visi-visi yang baru pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah berikan pewahyuan yang baru. Sehingga setiap kami Tuhan boleh dipimpin, boleh dibimbing oleh gembala kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan. Boleh menjadi panutan bagi orang sekeliling kami ya Bapa. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pastor Lydia yang sudah menyampaikan firman. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, Bapak Ibu sekalian, ada satu video pengumuman yang akan ditayangkan
oleh tim multimedia. Puji Tuhan, Victorious People, saya rindu kembali mengundang kekasih Tuhan. Kita sama-sama akan diberkati melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 13 Mei, hari Kamis. Tapi jangan lupa tetap pegang protokol COVID-19 dengan baik, supaya kita semua diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan di apartemen Robinson, Jalan Jembatan Dua Raya nomor 2, GBI Victorious Family Ministry. Ibadah jam 9, jam 11, dan jam 1. Semua disertai perjamuan kudus. Dan saya menanti kekasih Tuhan, kita sama-sama akan diberkati melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari persiapkan kehidupan Anda dan saya. Kita datang tepat pada waktu dan kita sama-sama diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Demikian warta untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan di Jakarta. Untuk di Bogor sendiri kita akan mengikuti via YouTube dari ibadah di Jakarta. Puji nama Tuhan. Kami di tempat ini akan memberikan persembahan secara langsung bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Ada BCA dan BNI. Kami persilakan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur, diakonia, buah sulung, kolekte maupun persepuluhan, bisa ditransfer ke 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan atau kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan, limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melewati satu hari lepas satu hari dalam perjalanan kehidupan kami tahu ada tangan Tuhan yang memegang tangan kami. Ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Lydia yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman dan memberkati kami. Biar Engkau mengurapi dan memakai hamba-Mu terus untuk boleh menjadi saluran berkat di dalam Tuhan GBI Viva di Bogor. Dan kami percaya bahwa firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami dan mempermuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, ini bersama-sama saatnya kami akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu, kami sadar kalau kami bisa memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dan memberi buat kami. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami, inilah persembahan kami. Kami bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Amin. Di sana
Kita bersyukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan yang telah Dia taburkan dengan heran luar biasa ajaib, menginginkan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan jemaat GBI Victory Family Ministry Bogor untuk hidup Anda dan saya, karena firman Tuhan kata Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Firman Tuhan katakan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi kalau Anda dan saya meresponi yang kecil itu, tergantung yang negatif atau yang positif. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih yang terbaik, yaitu hidup dalam kudus, dalam kebenaran, dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Maka apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam kehidupan jemaat kekasih Tuhan, pasti tidak bisa tidak akan tergenapkan. Pilihan ada pada kekasih Tuhan. Tadi Ibu Lydia telah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk itu Bapak. Berkati kehidupan Ibu Lydia Bapak, yang Kau percayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat GBI Victory Family Ministry Bogor bersama Pak Hadi Tuhan, untuk membina seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, ada dalam satu kesatuan, ada dalam satu kesatian, ada berjalan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Engkau berkati seluruh kekasih anak-anak Tuhan, jemaat GBI Victory Family Ministry Bogor, dimanapun mereka berada Bapak. Hamba tidak tahu, di Indonesia, di Eropa, di Australia, di Amerika, dimanapun saat ini mereka berada. Bahkan permisa yang mengikuti melalui ibadah online. Tuhan, Engkau setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir, mulut lidah hamba-hambamu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Karena Engkau berfirman, Yesaya 55 ayat 11, tergenapkan Bapa. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak kekasih Tuhan, khususnya jemaat GBI Victory Family Ministry Bogor dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, dan kami berjalan dalam kehendak dan keinginan, dalam pimpinan, dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka kami akan melihat sampai anak cucu cicit kami diberkati dengan heran luar biasa. Sebab Engkau berfirman, oh Tuhan, orang-orang yang taat setia dalam berjalan dalam pimpinan kehendak-Mu, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf Bapa, Tuhan, sampai turunan keempat, bahkan sampai turunan ketujuh. Dan biarlah hamba berdoa dalam nama Yesus, ini terus digenapkan dalam kehidupan jemaat GBI Victory Family Ministry. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Sehingga dalam keadaan kondisi apapun juga Bapa, kami tahu kami punya Tuhan yang heran luar biasa ajaib, akan memberkati jemaat Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang heran luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sebagai song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, tim doa Tuhan, semua yang mengambil bagian kolektan Tuhan, oh Tuhan, semua Tuhan yang mengambil bagian secara langsung maupun tidak, Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib. Khususnya Ibu Lydia, oh bersama Pak Hadi, mereka akan melihat sampai anak cucu cicit mereka. Oh Tuhan, turunan ini terus akan berjalan. Oh Tuhan, bukan hanya usaha bisnis dari Tanah Eksuhan, tapi juga seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan. Imani percaya, selama Tuhan ada bersama saya, Tuhan punya rancangan-rencana yang indah bagi setiap kekasih anak Tuhan. Oh Tuhan, yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya padamu Tuhan. Nyatakan itu Bapa, sehingga kami imani percaya, Victorious Family Ministry pada akhirnya keluar lebih daripada pemenang. Dan melalui kehidupan kami Bapa, kami rindu namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan melalui hidup kami, jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Tuhan, Engkau berkati dengan heran luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Dan terima kasih Bapak, setiap persembahan yang mereka berikan, apakah itu ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia, kolektor Bapak, berkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan setiap persembahan Tuhan dapat dipakai untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permintaan hamba-Mu digenapkan bagi jemaat kekasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih yang dikasih dan berkati Tuhan. GBI Victorious Family Ministry Bogor. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum
Yesus memberkati.